mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi kita semua. Selanjutnya adalah sambutan pertama dari Ketua Angkatan 88 yaitu Saudara Azrul Azmi. Pada Saudara Azrul Azmi kami persilakan. Azrul Aziz nanti. Salah. Azrul Aziz. Ya maaf Zrul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini insyaallah kita bersama-sama bermunajat memanjatkan doa untuk sahabat kita Opi rahimahullah dan juga kawan-kawan Cenderamata 88 lain dan keluarganya yang saat ini sedang sakit. Atas nama kawan-kawan 88 kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mendy dan anak-anak Rara, Hanif, Dava, dan juga Kak Melia, Kak Eli, dan Taufik, dan tentu juga Ibu Guru kami, Bu Nel, kawan-kawan Cenderamata 88, kakak-kakak dan adik-adik angkatan lain yang semua saya yakin menyayangi Opi. Opi ini sahabat yang sangat kami banggakan, menjadi inspirasi untuk kami semua. Teringat Opi selalu menjadi pemuncak di kelas kami dulu. Yang saya ingat selalu rendah hati, Opi menyelesaikan pendidikan ke jenjang tertinggi dan sangat berjasa bagi orang banyak dengan ilmu dan kepemimpinannya. Di tengah kesibukannya yang sangat padat, Opi masih sempat berinteraksi dengan kami, kawan-kawannya di 88. Seperti udah Mendy bilang tadi, memang tidak selalu sering karena waktunya yang singkat, tinggal kesibukan yang sangat tinggi di pekerjaan, mungkin tidak sempat terlalu sering hadir di acara-acara 88. Tapi alhamdulillah seperti kita bicara tadi, Opi sempat hadir di acara halal bihalal virtual kami di bulan lalu, di Juni tanggal 12 kalau nggak salah, yang qadarullah jadi pertemuan terakhir kami secara tatap muka walaupun online dengan almarhumah. Mari kita luruskan niat kita dalam acara doa bersama ini. Kita mohonkan agar Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan beliau, melapangkan kuburnya dan meninggikan statusnya di akhirat kelak. Terakhir, saya mohon maaf atas angkatan juga untuk kekurangan dalam persiapan dan penyelenggaraan acara ini. Saya kira demikian. Saya kembalikan waktu ke pembaca ke Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pada Saudara Azrul Aziz yang sudah mewakili sambutan dari Angkatan 88. Terima kasih buat kita semua, ya, nomor satu kita, ya, sesuatu dan ya semua kita bangga di sini, ya, kita punya teman yang hebat. Ya. Semoga seluruh amal ibadah Opi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menjadi pemberat amal ibadahnya dia. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Uda Mendy mengucapkan sambutan atas semua keluarga besar. Kepada Uda Mendy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat-sahabat Opi semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim. Salah satu hikmah dengan kepergian Opi, saya bertambah juga silaturahim dengan orang-orang yang
yang tadinya saya tidak kenal, terus jadi kenal, terus saya coba hubungan bersilaturahim gitu ya, termasuk kita di forum ini. Dan salah satu mungkin untuk Meli dan Teli tadi itu saudara Papa gitu yang di Surabaya. Jadi bako dari Papa, Om Inong namanya, dia panggil Uda ke Papa, jadi berarti saya panggil Om ke dia. Yaitu temenan sama mantan atasannya Opi yang di Surabaya. Jadi dia orang Minang yang lama di Surabaya. Temenan begitu disebut nama Safri Bakir, waduh ini jangan-jangan saudara saya. Jadi dia nggak bawa ada saudara Safri ini saudara saya. Terus waktu tanya ke Mendy, lah saya nggak bisa jawab karena saya tahu selama ini saudara di Surabaya cuma satu dari pihak mama gitu. Nah tadi saya teleponan dengan beliau, alhamdulillah jadi tambah saudara lagi gitu ya. Jadi silaturahim jadi terbentuk. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu. Rara bisa video Rara sama itu dibuka sebentar. Dia takut wifi-nya nggak nyampe. Rara dan Hanif dan Dava, silakan. Biar Om dan Tante kenal, siapa tahu suatu saat bisa ketemu, bisa silaturahim. Karena salah satu yang saya pahami, ajaran yang saya pahami adalah bakti kita kepada orang tua ketika sudah wafat itu adalah menjaga silaturahim dengan teman-temannya. Itu yang saya pahami. Kalau saya nggak, ini kalau ada yang Ustadz, tolong saya dilurusin Pak Ustadz. Tapi saya pahami demikian bahwa salah satu amal soleh kita sebagai anak itu adalah menjaga silaturahim dengan teman orang tua. Nah ini ada Hanif, kemudian ada Dava, ini Dava yang bungsu, kalau Hanif nomor 2. Kemudian ada Nadira kok belum nongol ya di itunya. Ini Rara yang paling anak sulung. Rara sekarang sedang menyelesaikan psikolognya di Unpad, jadi sedang tesis dan praktek psikolog. Kemudian Hanif sedang lagi sibuk-sibuknya ngurusin skripsi, mudah-mudahan bisa sidang di semester ini di hubungan internasional Unpar, Universitas Katolik Parahyangan. Dava baru mau kuliah nih tahun ini. Jadi itu posisinya putra-putri kami, jadi kami sekarang berempat gitu ya. Baik, saya rasa saya nggak cerita banyak kalau tentang Novi, mungkin sekarang begitu saya juga surprise, begitu luas untuk pekerjaan OPI yang saya pikir selama ini sehari-hari kami pikir kita tidak pernah memperhatikan karena OPI termasuk orang yang tidak ingin pencitraan gitu ya, jadi tidak pernah untuk show ke depan kecuali kalau diminta ngomong di depan baru ngomong gitu. Nah ternyata luar biasa Pak Erick Thohir, terus kemudian berbagai kalangan peneliti vaksin itu kami sangat banyak menerima ini, bahkan dari luar negeri juga partner riset OPI juga mengirim berita duka, ikut berduka gitu ya kepada, kemarin saya dapat di forward, nah saya kemarin minta supaya Rara coba dijawab partner risetnya OPI di luar negeri gitu. Kemudian kemarin saya diwawancarai oleh Pak Dahlan Iskan, beliau menulis dari segi human interest-nya. Jadi kalau sempat baca Dahlan Iskan Ways pagi ini, beliau bercerita tentang dari sisi human interest tentang Novi gitu ya, 4 tungku. Rupanya itu dijadikan judul mungkin supaya menarik. Tadinya saya cuma baca yang mengenang Novi, di bawahnya nggak saya baca yang 4 tungkunya. Rupanya Teli nanya itu ke saya tadi, baru saya bilang, oh rupanya tungku kompor gitu. Jadi sedikit memang OPI itu untuk work-life balance-nya dia adalah tadi satu adalah masak, itu sesuatu yang sambil webinar dia bisa bikin kue gitu ya, bisa masak apa gitu. Kemudian yang kedua adalah dia sering foto, senang foto, belakang belajar foto, jadi setiap dia habis masak fotonya diposting jadi dapur mama. Jadi kalau lihat di Instagram kali itu Raya, di Instagram atau di FB dapur mama itu ada dapur mama, di situ resep masakannya apa itu diposting oleh Opi. Kemudian yang ketiga dia traveling, ya dia karena itu kalau dinas dia nggak takut mau sendiri ke Afrika, suatu saat dia sendiri ke Afrika, di sana negara yang sedang berkecamuk dia dengan nyantainya jalan gitu ya. Sampai diperingatkan pada saat itu karena ke Uganda, saya lupa ke Uganda kemana ya mama waktu itu, ke Afsel, Afrika Selatan. Jadi itu dari segi human interest itu yang diangkat oleh ini. Dan saya baru tahu tadi juga ada seorang guru lah dari OPI, Ibu Dr. Julita Sari, beliau turunan Chinese Tasik, tetapi rasa kebangsaannya luar biasa. Itu guru OPI, dia ahli vaksin yang lulusan di dunia ini, lulusan Universitas Vaksin di Geneva, itu OPI sama dia terus cuma 2 atau 3 ya, itu terbatas sekali. Tadi dia baru menghubungi saya WA, Pak Mendy, saya bilang saya speechless. Saya baru sekarang, tapi dia memberitahu saya itu mengirimkan tulisannya Pak Dahlan. Jadi saya pagi-pagi dapat tuh bukan dari Pak Dahlan, saya dapat dari luar gitu. Jadi
Ibu Julita ngirim saya nangis baca ini Pak Mendy, kata speechless. Dia cuma sampai di situ. Kami baru cuma satu. Oh ya, tambahin informasi yang dia bilang sempat Novi 2 hari sebelum meninggal atau apa masih WA dia tentang pekerjaan. Jadi uji klinis ini sebenarnya akan berakhir baru total berakhir selesai tuntas itu di Juli ini. Jadi kalau kita lihat ikuti berita tentang uji klinis vaksin Sinovac itu yang di Bandung yang 1.600 orang itu kan baru izinnya di Januari itu untuk pemakaian EUA, Emergency Usage Authorization kalau salah saya ininya. Ya itu baru belum tuntas, masih yang sisanya masih sedang terus diriset terus sampai terakhir gitu. Nah, itu baru tuntas Juli ini. Jadi dia masih bicara tentang report. Jadi beritahu ke Ibu Julita, Ibu Julita itu expertnya sebagai konsultan untuk riset itu. Jadi dia begitu. Sampai Ibu Julita, saya marahin Novi, matikan WA, jangan bicara kerjaan katanya. Karena sama Novi itu sudah dianggap anaknya gitu. Opi sudah jadi anak karena kalau keluar negeri sering bareng berdua itu sekamar dia panggil mami ke Ibu Julita. Itu yang ya ini dari segi human interest-nya gitu ya, jadi dari pekerjaan juga. Jadi saya rasa itu yang satu hal yang kalau tentang OPI silahkan dibaca dari yang ada. Tapi saya ambil hikmah tentang kita bicara kematian, ya saya berusaha untuk tegar, bagaimana juga orang dekat kita ini, dan kalau mungkin mau cari-cari salah, seakan-akan saya adalah pembawa ke rumah. Tetapi saya berusaha untuk tidak berpikir seperti itu karena siapa yang jamin sesuatu gitu. Kita sudah berusaha prokes dengan ketat, terus kemudian saya cuman beraktivitas alhamdulillah dari rumah. Saya banyak untuk ngajar saya dari rumah, untuk meeting saya dengan saya sekarang masih komite audit di Garuda. Saya kalau meeting dari rumah karena komisaris juga takut sama COVID gitu kan. Jadi kita dari rumah aja. Nah, saya ngantar jemput Opi, pagi saya antar, pulang jemput juga saya nunggu di mobil, antar juga drop, saya langsung pulang. Jadi cuman satu waktu ya seperti apa yang diceritakan oleh Pak Dahlan Iskan, itulah yang terjadi begitu ya. Mungkin saya terpapar pada saat waktu saya ada tindakan di rumah sakit. Nah, saya mengambil ada 2 hal yang saya ambil di sini untuk mengukuhkan menghadapi situasi ini adalah pertama, ikhtiar medis itu alhamdulillah saya merasa bahwa sudah maksimal dilakukan oleh teman-teman OPI, karena yang memantau si OPI untuk kesehatannya itu prof-prof dari Jakarta, prof-prof yang dari RSCM, dari SAS itu mengikuti terus perkembangan OPI gitu. Jadi berarti dengan tim medis itu satu tim yang solid. Kemudian yang kedua, doa. Nah, di sini saya ingin sharing barangkali ke teman-teman semua di sini adalah betapa berharganya silaturahim pertemanan kita. Saya kebetulan memang karena zigzag ya kerja saya dari PNS, kemudian kerja macam-macam, terus kemudian kuliah, kemudian punya mahasiswa. Disitulah terasa berbagai ini teman-teman kita gitu. Saya cukup dikenal kalau kerja memang saya strict, kerja itu kalau apalagi jadi auditor saya strict sehingga saya dianggap quote in quote keras. Kemudian yang kedua adalah ketika ngajar pun saya dianggap dosen killer gitu oleh mahasiswa karena saya tidak ada toleransi kalau katakan curang, katakan kuliah nggak masuk tapi pengen masuk, itu saya betul-betul tidak penilaian pengaruh. Tapi ketika pernah suatu saat saya tercenung, saya pikir ini orang-orang benci nggak dengan saya gitu. Tapi ketika sakit ini, saya dapat feedback yang luar biasa di WA group, setiap hari ada saja yang mendoakan. Jadi doa buat Novi itu, Opi itu sudah betul-betul bersambung. Kemudian ada yang japri, doa tiap hari kirim japri gitu. Kemudian yang saya takjub lagi ada 4-5 orang sahabat saya atau 6 orang menyatakan ke saya tahajud mendoakan Novi katanya. Jadi artinya apa? Secara usaha ke Allah, meminta ke Allah itu sudah maksimal gitu. Jadi dengan demikian itulah membuat keikhlasan tadi yang dibacakan oleh Nancy waktu tadi pagi bahwa barusan tadi pembukaan. Jadi kita memang tahu lah secara normatif semua kita sudah tahu, tetapi tugas kita adalah melatih diri untuk bisa menerima itu. Jadi itu kira-kira ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini ibrohnya ya dari kejadian ini saya share ke teman-teman semua bahwa inilah yang membuat kita harus tegar. Dan saya alhamdulillah bisa mendampingi Opi sampai dengan mayit masuk ke liang lahat. Saya menyolatkan bersama anak-anak di ruang jenazah, saya bertiga, kebetulan Rara lagi seperti yang diceritakan kembali oleh Pak Dahlan Iskan. Di ruang jenazah saya menyolatkan dengan Hanif dan Dava, Rara kebetulan lagi berhalangan, kemudian ketika akan masuk liang lahat, Ketua Masjid Bio Farma menyatakan, saya mau nyolatkan Dr. Novi, saya belum nyolatin.
ayo kita sholat sebelum masuk ke liang lahat juga disolat jenazah lagi untuk novi saya ikut lagi berjamaah pada saat itu. Itu saja saya rasa singkat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua, karena insya Allah kita semua juga akan menghadapi situasi begini. Nggak ada yang akan hidup terus gitu kan. Suatu saat kita juga akan kembali kepadanya. Suatu saat anak-anak kita, suami kita, pas istri kita, pasangan kita akan kembali. Sehingga kita belajar untuk tegar untuk itu, ikhlas pada Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah udah Mendy luar biasa sambutannya. Dan saya bahwa Allah lebih sayang Opi, ya. Kita sayang Opi dan Allah lebih sayang kepada Opi. Allah memberitahu kepada kita, Allah panggil Opi karena tugas Opi sudah selesai. Ya, Opi sudah membuat karya besar buat bangsa ini, ya, memberi manfaat besar buat kita semua. Ya. Jadi tinggal kita nih, Allah kasih pesan buat kita yang masih hidup. Kemungkinan kita hidup ada bisa jadi karena dua hal ya. Pertama kata Allah, mungkin amal kita masih sedikit. Jadi Allah kasih waktu buat kita untuk memperbanyak amal kita. Yang di sisa waktu kita ini, atau Allah juga beri pesan kita terlalu banyak dosa ya. Jadi Allah kasih waktu buat kita untuk banyak taubat. Jadi dengan bepergiannya Opi ini saya banyak merenung ya dengan dua hal tadi, bisa jadi ini Allah kasih kita kesempatan untuk lebih banyak berbuat baik lagi, beramal soleh dan meningkatkan taubat kita ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita bimbingannya untuk itu semua. Baiklah, tidak memperpanjang ya, kita lanjut dengan kita sama-sama dengarkan taujih takziah yang akan disampaikan oleh teman kita Ustadz Budi. Kepada Ustadz Budi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kebetulan ditunjuk untuk sedikit bercerita, membagi nasihat lah, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kepergian Opi memang mengejutkan kita. Karena baru beberapa pekan lalu kita bertemu dalam acara silaturahmi halal bihalal. Baru beberapa pekan yang lalu. Dan kini dia sudah dipanggil Robnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 3 hal yang insya Allah akan saya bagikan hari ini. Pertama, apa yang bisa kita berbuat buat Opi, teman-teman sekalian. Kemudian apa yang bisa kita berbuat untuk keluarga tercinta yang ditinggalkan. Dan kemudian yang ketiga, apa hikmahnya buat kita semua. Yang pertama, dalam hadis Sahih Muslim, seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa aku pernah melihat Nabi SAW membacakan doa ini atas seorang yang baru wafat. Mari kita coba dengarkan dan renungkan doa ini bersama. Allahumma firlaha, ya Allah ampunkanlah dia, ampunkanlah teman kami Opi. Warhamha, dan kasihi dia. Wa'afiyah wa'fu anha, lindungilah dan hapuskanlah dosanya. Wa akrim nuzulaha, dan muliakan tempat kembalinya. Wa wasi' khalaha, dan lapang kuburnya. Wasilha bil ma'i wasalji wal barad, bersihkan dia Allah dengan air, dengan salju dan dengan air sejuk. Wa naqiha minal khotoya kama naqaita taibal abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Wa abdilha daron khairon minad dariha, gantikanlah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahliya, gantikanlah keluarganya dengan yang lebih baik. Wa zauzan khairan min zaujiha, gantikan dengan pasangan yang lebih baik. Silhal jannah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah.
Wa Isa min azabil qabr. Ya Allah, lindungi dia dari siksa kubur. Wa Isa min azabin nar. Lindungi dia dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Dahsyat sekali sebenarnya doa ini. Semua yang dibutuhkan mayit dan kita, termasuk kita nanti menjadi calon mayit, tercakup semua dalam doa ini yang dibacakan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita lirik lagi teks hadis ini, dikisahkan bahwa sampai-sampai sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu setelah mendengar doa ini diucapkan oleh mulut baginda yang mulia Rasulullah SAW, merasa hanyut dan berkata, sungguh aku berharap akulah yang mati. Inilah doa yang terbaik yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Dan semoga kelak jika nanti kita, mudah-mudahan keluarga dan kawan-kawan kita yang soleh akan membacakan doa ini buat kita ketika nanti tiba giliran kita dipanggil Allah nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua buat keluarga, kepergian Opi tentunya tidak hanya mengejutkan kita, tentunya juga buat keluarga tercinta yang ditinggalkan. Pergian Opi tentulah menjadi cobaan yang berat bagi mereka, buat Uda Mendy yang baru saya kenal, kepada Ananda, Rara, Hanif, Dafa, kepada Kak Teli yang juga baru saya kenal tadi. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Abu Salamah radhiyallahu anhu pernah diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Salamah, seandainya engkau mendapat musibah, termasuk di dalamnya ditinggal pergi keluarga tercinta, maka setelah membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segeralah baca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan kebaikan. Ya Allah, berikanlah pahala kepada keluarga Opi atas musibah ini, dan gantikanlah kebaikan berlimpah buat mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, apa hikmahnya buat kita? Kepergian Opi seharusnya menjadi pengingat buat kita semua. Dalam sebuah hadis Sunan Ibn Majah, Rasulullah SAW menasihati kita, akhtiru zikro hazimil ladzat. Sering-seringlah mengingat pemusnah kenikmatan. Ya Rasulullah, apa itu pemusnah kenikmatan? Ya'nil maut, itulah kematian. Sedih, rasa sedih, air mata, dan pertemuan kita malam ini, karena kita merasakan kehilangan sahabat masa kecil. Dan karena kita merasa tersentuh dan haru atas keluarga yang sedang diuji Allah. Namun perasaan sedih dan pertemuan malam ini insya Allah dapat menjadi pemicu kita untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Di dalam hati kita sadar bahwa semakin lama, semakin hari, langkah kita menuju ajal semakin dekat. Kepergian Opi insya Allah menjadi pengingat apa yang disebut Rasulullah tadi sebagai pemusnah kenikmatan. Hari ini kepergian Opi, besok lusa giliran kita. Sungguh merugi mereka yang apabila diberikan peringatan tidak membuatnya tertunduk. Apakah hati kita sudah keras? Qasat qulubuhum. Ya Allah, Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami dari orang-orang allazinahum yatadarraun fil ba'sa'i wad-dharai, yang hatinya tunduk ketika datang kesusahan dan kesepian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah tauziah yang dibawakan oleh Ustadz Didi. Semoga tauji tadi dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama kepada keluarga yang ditinggal,
saudara-saudara yang ditinggal, dan kepada sahabat-sahabat OPI yang ditinggal. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara doa bersama untuk OPI. Sebelumnya saya ingin teman-teman menulis di rename ya, ganti namanya. Saya ingin tahu dari mana aja arah doa ini ya, yang dapat mengguncang pintu langit ya, dengan mengganti nama, misalnya Emeraldina Qatar. Nah, seterusnya ya. Silakan ya diganti namanya langsung ya. Mudah-mudahan ini kita memberitahu kepada keluarga OPI, teman-temannya bersebaran di muka bumi ya, siap berdoa untuk OPI semua ya. Doa ini akan dipimpin oleh suami saya, Bapak Haji Muhammad Kholik. Kepada Bapak Haji Muhammad Kholik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, wa qala aidan idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sudah media keluarga besar dari suami, itu Novilia Syafri Bahtiar. Yang sama-sama kita hormati keluarga besarnya Kak Nadia, Kak Deli, dan Taufik. Yang sama-sama kita hormati ibu guru kita yang berjasa kepada kita semua, yaitu Ibu Nelly, guru besar Najwa, dan teman-teman yang jamaah alumni Cendana angkatan 88 maupun angkatan yang ada yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengulangi rasa hormat kami. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu meskipun jauh tempatnya, tetapi Allah dekatkan hati kita, dekatkan gambar kita, muka kita. Beda daerahnya, beda negaranya, tapi Allah satukan. Alhamdulillah, salam dan salawat kita sampaikan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah bagi kita semua. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diminta amanah untuk sama-sama membaca doa. Ya, kita sama-sama membaca doa, kemudian saya hanya memimpin. Mari kita aminkan. Kita minta sama Allah, kita luruskan niat kita bahwa sesama muslim itu adalah saudara dan saling mendoakan. Mari kita luruskan niat kita doakan saudara kita yang telah mendahului kita. Tetapi kita juga doakan juga ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sakit, yang sekarang ini dengan pandemi COVID ini banyak sekali. Baik itu keluarga kita, saudara kita, anak kita, semuanya. Kita doakan, kita minta sama Allah. Kita ketuk pintu langit. Setelah kita usaha semaksimal mungkin sebagai manusia dengan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan 5M atau 3M yang sudah kita lakukan, tetapi kita tidak ada artinya itu semua kalau kita tidak mengetuk yang punya dunia dan akhirat, yang punya kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beristighfar, kita mulai doa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sunnah khususan almarhumah Novilia Syafri Bahtiar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak kita sekali lagi untuk kesehatan semua, diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk sanak famili kita, dan untuk Indonesia khususnya, agar terbebas dari pandemi COVID ini. Allah angkat segala penyakitnya, kemudian Allah angkat pandemi COVID ini dengan izinnya. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan ya'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan kepada orang-orang yang sakit. Allahumma rabban nas idhibil ba'sa asfi anta syafila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb segala manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah penyakit. Engkaulah yang maha penyembuh. Tak ada penawar selain dari penawar-penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, bertemu ya Allah, dalam lindungan-Mu. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah, untuk keselamatan kami, untuk keselamatan keluarga kami, dan untuk keselamatan saudara-saudara kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada keselamatan ketika beragama, selamat kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judam wal quruna wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judam wal quruna wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judam wal quruna wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit corona ya Allah, dari penyakit lepra dan keburukannya, segala macam penyakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha wa wasimat qalaha waghsilha bil ma' wal thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa abyadu minal janas wa abdilha daron khairan min dariha. Ya Allah, ampunilah dia. Ampunilah dia ya Allah. Maafkanlah dia ya Allah.
dan tempatkanlah di tempat yang mulia surgamu ya Allah. Luaskanlah kuburnya, mandikanlah dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Terangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah. Pada 2 hari yang lalu kami berniat membaca Al-Quran ya Allah, mengatakan Al-Quran ya Allah untuk kesembuhan ya Allah, tapi Engkau lebih cinta kepadanya, Kau ambil ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, malam ini kami membaca doa khatam Quran ya Allah untuk kami dan untuk keluarga kami dan untuk almarhumah ya Allah. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية ومية وميتة سوية ومرضا غير مهدئ ولا فاضع. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الأمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua, memberikan tempat terbaik buat Opi, memberi kesehatan bagi keluarganya yang ditinggal, diberi kesabaran, kekuatan, keikhlasan, dan juga buat saudara-saudara, sahabat-sahabat Opi semua. Jazakumullah kepada Bapak
Haji Muhammad Tolik yang sudah bersedia menyampaikan doa buat Opi yang kami sayangi. Selanjutnya, sepatah kata dari kakak Opi, yaitu kakak Meli, dan kepada Kak Meli, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemarin waktu Nancy WA Kak Meli minta untuk memberikan sepatah dua patah kata, sebenarnya Kak Meli itu agak ragu karena walaupun ini udah hari keempat Opi pergi, masih galau, masih belum bisa move on gitu. Jadi ya mungkin karena nggak nyangka gitu kan. Jadi, sampai waktu itu Kak Meli juga baca komen di Instagramnya Bio Farma, itu ada yang bilang gini, saya sampai baca berulang-ulang kali ada undangan Zoom meeting untuk menghadiri pemakaman Opi. Karena emang rasanya tuh nggak percaya gitu kan ya. Tapi dibalik rasa sedih karena dengan kepergian Opi, Kak Meli merasa agak sedikit lega karena ternyata banyak sekali yang mendoakan Opi. Alhamdulillah, baik nelpon, baik Japri, WA Group, Instagram, Facebook, semua banyak sekali yang mendoakan Opi. Banyak banget yang sayang sama Opi, gitu kan. Jadi ya kita emang semuanya sayang sama Opi, tapi memang seperti ketendensi tadi, Tuhan lebih sayang sama Opi, gitu kan. Dan juga selama hasil penelitian Opi, selama tulisan hasil karya tulis Opi, selama hasil penyuluhan Opi itu masih dipergunakan oleh masyarakat banyak, pahala itu akan terus mengalir untuk Opi. Amin. Itu yang melegakan Kak Meli gitu kan. Terus Opi itu memang orangnya sibuk banget. Kadang-kadang dia juga suka WA sama Kak Meli ya. Salah satu contohnya nih Kak Meli bacain ya mengenai kesibukannya. Dia bilang gini, uji klinis yang ada sekarang ada di pundak aku. Aku beristirahat hanya ketika tidur. Begitu bangun harus menjawab puluhan WA terkait uji klinis vaksin yang sedang berjalan. Mulai dari regulator, direksi, para profesor, atau teman. Tidak malam, tidak pagi, mau Sabtu, mau Minggu. Semalam beres meeting jam 9 malam. Padahal alergi lagi kambuh, bibir aku jontor karena makan tongkol. Tapi tidak ada alasan untuk tidak ikut meeting. Ya begitulah, kata Dirut, Bu Novi orang yang paling penting. Tidak ada Bu Novi, rapat nggak jadi. Padahal aku masih rapat dengan pihak lain, nanti grup yang lain nunggu aku rapat lagi. Gitu kan. Ya, memang dia kesibukannya tingkatnya tinggi sekali. Tapi dia pernah juga waktu itu WA Kak Meli gini. Waktu itu dia pernah dipanggil ke Jakarta untuk dicalonkan menjadi direksi, nggak tahu perusahaan apa gitu kan. Jadi waktu itu dia WA sama Kak Meli, dia bilang, Uni, dia panggil Kak Meli Uni kan. Uni, kata yang interview aku, kalau CV-nya Bu Novi seperti ini, sebenarnya Bu Novi cocoknya bukan untuk jadi direktur, cocoknya mah jadi menteri, kata yang interview aku. Betul. Kami bilang, amin, insya Allah. Kan kami bilang gitu. Terus dia jawab lagi WA-nya, enggak lah nih, aku nggak punya, nggak ada keinginan menjadi direktur, katanya, karena nggak ada, apalagi jadi menteri, katanya, aku cukup jadi saintis aja, katanya, aku ingin kerja di Bio Farma aja, aku ingin kerja di Bandung aja, katanya, karena aku ingin berbakti sama suami, sama anak-anak, kan. Aku tidak mau mereka terlantar gara-gara aku terlalu sibuk. Ya, tadi seperti yang udah Mendy bilang tadi kan, kita bisa lihat hasil karya Opi masak, gue itu di Facebook, Instagram. Emang jadi Opi itu walaupun
sangat sibuk di pekerjaan, keluarga itu tetap prioritas. Jadi ya, alhamdulillah jadi amal ibadah juga bagi Opi. Terus jadi ya mari kita doakan Opi, semoga dilapangkan dan diterangkan alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia juga wafat karena wabah COVID, semoga sahid. Amin. Jadi dan juga untuk Uda Mendi, untuk Rara, untuk Hanif dan Dafa, semoga diberikan kesabaran dan ketegaran. Dan juga Hanif, Dafa, dan Mendi, jangan lupa itu doa-doa anak-anak soleh-soleha itu akan selalu menambah pahala untuk mama. Amin. Amin. Jadi kemudian mungkin kita kan kalau di Rumbai sekolah itu dari TK sampai SMA ya orangnya itu juga kan. Jadi mungkin adik-adik di angkatan 88 mungkin selama berteman sama Opi, selama bergaul sama Opi, mungkin ada Opi berbuat salah yang baik disengaja atau mungkin tidak disengaja, kami mohon dimaafkan. Terus kemudian ya maksudnya itu aja dari Kak Meli. Dan untuk angkatan 88 kami terima kasih banyak sekali karena sudah mengadakan Zoom meeting ini untuk mendoakan Opi. Ya, semoga adik-adik semua mendapat amalan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jazakillah khairan kasiron kepada Kak Meli yang sudah menyampaikan sepatah katanya. Luar biasa ya, dari surat-surat Opi kepada Kak Meli semakin menjelaskan kita bahwa Opi ini milik dunia gitu. Milik dunia kesehatan, bukan hanya milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik Cendana angkatan 88, tapi milik dunia ya. Semoga ini menjadi wakaf ilmu Opi yang terus mengalir amal ibadahnya. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya adalah kenangan dari sahabat tentang Opi yang akan diawali oleh guru besar kita, guru besar A2, Ibu Nel. Kepada Ibu Nel, kami persilahkan dengan sangat hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengajar Opi dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, wali kelas terus. Di Opi ini betul sudah nampak bibitnya dari kecil itu orangnya baik, pintar, hormat pada guru. Mungkin sekarang Ibu yang mewakili guru-guru lain untuk ikut berlangsung kawai sedalam-dalamnya. Waktu mendengar Opi sudah pergi, rasanya karena kami tetap masih ada komunikasi lewat WA dan selalu mengirim foto waktu anak Opi sudah si Rara dikirim fotonya. Dan juga yang paling berkesan Opi ini baik, ada tetangga ibu namanya Ibu Mar, kebetulan dari Sukabumi, ketemu dengan suami Opi di Oplet, mau ke Dago, ceritalah bahwa dia baru sekali ke Bandung. Dan suami Opi nanya, Ibu dari mana? Dari Pekanbaru dari mana? Dari Rumbai dari mana? Nah, saya bawalah ke rumah ya, kata suami. Setelah sampai Ibu Mar di sana, jadi inilah salah satu contoh kebaikan Opi yang tidak memilih-milih orang. Suami Opi mengenalkan sama Opi,
Ditanya, Ibu tinggal di mana? Di Jalan Pramuka. Kalau Jalan Pramuka, siapa guru biologi di sana? Bu, siapa guru sendana di sana? Ibu Nel. Jadi Opi ngantarlah sampai ke tempat tujuan, ke Dago katanya. Jadi dia tadi nyampaikan ikut berlangsung tawa dan ucapan terima kasih kepada keluarga Opi yang telah menyelamatkan dia tidak nyasar di Bandung. Jadi tidak pilih kasih sayang, tidak pilih orang. Jadi lah Opi baik, mudah-mudahan semua yang telah Opi berbuat dibalas oleh Allah dan ditempatkan Opi di tempat yang layak, di tempat dikumpulkan di tempat orang-orang yang soleh. Amin. 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 Opi bukan milik, kata si Nancy tadi, bukan milik bangsa Indonesia, tapi milik dunia. Mudah-mudahan semua ini dapat dilanjutkan oleh Rara dan lain-lainnya. Mama itu orangnya baik, pintar, sopan, tidak ada sedikit pun yang merusak hati guru. Baik semua, sama teman-temannya juga. Dan juga pernah Ibu bilangnya dulu, anak biologi ini kan suka kerumun-kerumun ramai. Dia 15 orang itu satu lokal. Semua tidak ada, mulai dari yang pintar, kompak semua, tidak ada sombongnya. Sampai akhir hidupnya tidak nampak ada kesombongannya, tetap berkomunikasi dengan saya sebagai wali kelasnya. Terakhir itu adalah waktu mengirimkan foto, waktu Rara tamat. Nah, itulah dari Ibu. Moga-moga Rara juga dapat, dan adik-adiknya juga dapat mengikuti sifat dari Mama, pintar, sopan, baik, dan tidak ada cacat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, makasih ya Bu Nel atas sepatah katanya tentang Opi ya. Tentu masih banyak lagi cerita-cerita indah kita bersama Opi dari SMP sampai SMA. Saya masih ingat Bu Nel bilang ini Opi sama teman-teman satu biologi ini kayak ayam dan induk ayam gitu ya Bu Nel ya. Kemana-mana pergi bersama. Ya. Jadi kayak keluarga ayam gitu ya. Ramai-ramai. Masya Allah ya. Makasih Bu Nel ya. Selanjutnya sepatah kata kenangan dari sahabat itu dari Nike Pangeran ya. Kepada Nike kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam ini mungkin kita sama-sama terharu gitu ya. Saya seakan-akan melihat pintu surga terbuka buat Opi dan Allah mempersilahkan Opi masuk dari pintu manapun. Berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan jika seorang istri meninggal sementara suaminya ridho, maka dia dipersilahkan masuk ke pintu surga di pintu surga mana yang dia inginkan. Masya Allah. Tadi kita lihat bagaimana ridhonya Bang Mendy ya kepada Ovi dan juga sambutan dari teman-teman, dari orang-orang yang kita kenal terhadap Ovi. Masya Allah ya. Ini menunjukkan, insya Allah ya, bukti cintanya Allah kepada Opi. Seperti yang kita tahu, jika Allah sudah rindu, sudah cinta kepada seorang hambanya, maka Allah akan kasih pengumuman kepada malaikat Jibril, mengatakan, aku ridho, aku cinta pada si fulana, maka cintailah dia. Dan malaikat Jibril pun akan memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai si fulana. Sampai-sampai, kalau sudah penduduk langit mencintai seorang fulana, maka penduduk bumi pun akan mencintainya. Bahkan sampai ikan-ikan di laut pun akan mendoakannya. Masya Allah, hari ini saya sangat sedih banget
tapi juga terharu gitu ya. Dari hari pertama Opi meninggal, saya nggak mau nangis, saya tahan-tahan, nggak mau. Yang saya ingat adalah kenangan-kenang indah bersama Opi. Hari ini tiba-tiba saya buka grup WA saya, ada 2 grup WA, semua ngomong tentang Opi. Padahal kan saya nggak pernah ngomong tentang Opi di situ gitu. Akhirnya saya memperkenalkan bahwa ini Opi adalah teman saya. Akhirnya semua pada ngirim doa dan mereka yakin insya Allah Opi dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini membahagiakan saya gitu. Ternyata masya Allah ya, kita baru menyadari ternyata memang Opi bukan milik kita saja. Opi adalah milik dunia. Pernah saya melihat sering ya, Opi suka posting-posting di Facebook tentang perjalanannya. Tadi seperti dikatakan Bang Mendy, Opi suka traveling dan saya selalu mengikuti Facebooknya Opi. Saya pernah bilang, Opi ini banyak banget perjalanannya, bagus-bagus, kenapa nggak dijadiin buku? Terus dia bilang, Onde nih mau nulis tapi nggak ada waktu katanya. Nantilah kalau Opi ada waktu luang, Opi tuliskanlah gitu pengalaman Opi di negara-negara itu. Nah, salah satu tulisan Opi yang saya sukai adalah ketika Opi jalan ke Rusia. Terus terang saya dari dulu penasaran banget seperti apa makam Imam Bukhari gitu ya. Dan ternyata Opi sampai di sana. Saya masya Allah langsung WA Opi, ya Opi, benar-benar makasih ya kunjungannya, ceritanya gitu. Itu pun nggak sampai ke sana bisa melihat, bisa ikut bahagia, bisa ikut merasakan kegembiraan Opi di sana. Nah itulah Opi yang kita lihat sekarang gitu. Dan sejak hari Rabu itu gitu, ketika kita sedang merencanakan doa bersama buat Opi, ternyata kita malah mendapatkan berita bahwa Opi sudah dipanggil Allah lebih dahulu sebelum kita mewujudkan apa yang kita rencanakan. Saya langsung buka buku harian saya SMP SMA, masya Allah gitu ya. Hampir setiap hari ada cerita tentang Opi di sana gitu ya. Kemana-mana bersama, ketawa bersama, nangis bersama, masya Allah gitu ya. Opi sangat baik gitu ya. Saya baca buku harian itu sampai senyum, sedih, gimana gitu, meriwain kembali ingatan saya gitu. Ternyata dulu beginilah kita waktu SMP, SMA begitu dekatnya gitu ya. Sampai pernah Opi minta kami nginap di rumahnya hari Jumat sampai hari Senin karena mama papanya lagi keluar negeri gitu ya. Masya Allah lah kita di sana izin dulu lah sama mama tinggal tidur di kamar mamanya gitu ya. Terus ingat lagi ngajak Taufik ya jalan ke auditorium nonton bareng gitu ya. Jadi masya Allah gitu ya. Setiap lembar buku harian saya baca selalu ada Opi gitu ya. Dan di sana juga kita lihat bagaimana teman-teman juga sangat menyayangin Opi. Nah itu mungkin apa yang saya rasakan tuh. Nah lebih terasa lagi nikmatnya ketika sama-sama di kelas biologi seperti tadi yang Bu Nel bilang gitu ya, kita ada 15 orang kemana-mana bersama, mau jajan aja bareng ke SIIN, mau ke toilet aja bareng, mau ke perpustakaan bareng, bahkan ke kantor guru minta dispensasi ujiannya diundur pun juga bareng gitu ya. Bu Nel bilang nih kayak ayam ya, kayak induk ayam sama anak, kita kemana-mana bareng gitu ya. Nah akhirnya kita ya masya Allah ya pas lagi acara study tour ya kita iseng-iseng lah kasih nama masing-masing dengan cara ayam-ayamnya gitu ya. Nah salah satu yang bikin saya terharu dari Opi itu dia sangat ini ya, sangat mengenang memori gitu ya. Bahkan ketika lulus SMA gitu dia ngasih kenang-kenangan ke saya seperti ini nih, induk ayam dan anak ayam. Masya Allah. Di dalamnya ada surat dari Opi, tapi sekarang suratnya udah pindah ya. Saya nggak lupa taruh di mana. Mungkin ada nyelip di tempat lain. Jadi saya melihat ternyata Opi sangat lengkap dokumentasinya gitu ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan humanisme kepada teman-temannya, mungkin juga ke tempat-tempat lain. Jadi masya Allah, inilah semangat ya Opi yang saya pikir perlu kita tiru ya gitu ya. Kita mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan kita yang baik gitu ya. Dan kita bisa menjadi inspirasi bagi kegiatan kebaikan kita agar bisa ditiru oleh orang lain gitu. Mudah-mudahan dengan
inspirasi-inspirasi kita yang menjadi kebaikan bagi orang lain juga menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin itu ya yang Nike bisa sampaikan. Masya Allah panjang sebenarnya gitu. Mungkin kita harus berbagi kepada teman-teman yang lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, makasih kepada Nike yang sudah berbagi cerita. Kalau dilanjutkan bisa 1 minggu nggak selesai ya Nike ya. Ya, baiklah kita lanjutkan dengan sepatah kata dari sahabat kita Dr. Yanti sesama profesi dengan OPI. Kepada Yanti kami persilakan. Terima kasih Nancy, terima kasih teman-teman dari Cendana 88 yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sepatah kata pada sahabat kita almarhumah Novilia Syafri Bahtiar. Pertama-tama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucapan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya pada keluarga Novilia, keluarga besar Novilia Syafri Bahtiar, pada Uda Mendy. Saya ikut-ikutan bilang Uda karena terbiasa di Facebook itu Novi sering membahasakan Uda gitu ya. Jadi saya juga ikut gitu. Juga kepada Nadira, Dava dan Hanif, Eli, Kak Teli, ucapan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya. Sebenarnya kalau bagi kami, mungkin saya wakil dari medis ya. Bagi kami dunia medis ini kehilangan OPI ini kehilangan yang sangat besar sekali. Karena OPI ini kalau saya boleh bilang manusia langka ya. Kenapa manusia langka? Karena ilmu yang didalami ini jarang yang punya gitu. Jadi peneliti atau research semacam OPI itu jarang, apalagi sudah mendalami sampai betul-betul dalam gitu ya. Kehilangan sekali karena ya bukan hanya ini tapi dari untuk masyarakat luas ini sangat kehilangan sekali. Karena buah pemikirannya itu luar biasa. Itu terlihat dari karya-karya publikasi internasional yang sudah ditelurkan oleh OPI ya. Kemudian jaringan networknya luar biasa OPI di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi beliau memang pembicara. Kenapa kok sering dipanggil untuk pembicara? Karena memang langka gitu. Hanya dari luar yang dokter spesialis kayaknya cuma OPI aja gitu. Jadi OPI itu kalau bicara itu dia pasti levelnya udah bersama guru-guru saya itu yang profesor di bagian imunisasi atau vaksinologi gitu. Mungkin dari medis saya seperti itu ya. Sebenarnya saya ini menemani OPI waktu OPI kena COVID itu, saya juga kena COVID sebenarnya. OPI tanggal positif tanggal 18, saya positif tanggal 20. Saya waktu itu memang langsung dirawat karena saya ada komorbid asma. Saya sempat dengar juga berita dari teman-teman gitu. Kemudian kebetulan ternyata di Rumah Sakit Sentosa itu ada anaknya teman saya. Anaknya teman saya itu sebagai dokter jaga di sana. Jadi namanya Gebi. Di tanggal 5 itu saya menanyakan pada Gebi bagaimana kondisi OPI. Mungkin teman-teman Cendana mungkin tahu betapa galaunya saya di tanggal 5 itu. Karena saya mendapat laporan dari Gebi tentang kondisi OPI. Karena saya medis, jadi saya di otak saya itu sudah tahu ini arahnya kemana, walaupun pasti takdir itu ada di tangan Allah. Tapi saya udah ini OPI udah berat gitu. Makanya saya di grup itu saya bingung sekali apa yang bisa kita lakukan untuk membantu OPI gitu. Makanya saya terima pada teman-teman yang lain, Azrul, Didi, Dina, Nike sudah membuat acara ini ya. Terima kasih sekali.
yang rencananya kita menghatamkan untuk mendoakan ternyata memang takdirnya adalah untuk mendoakan beliau setelah beliau wafat gitu. Kesan-kesan saya selama menjadi temannya Opi, karena saya Bu Nel mungkin masih ingat apa enggak sama saya, Bu Nel. Saya SMP selesai, kemudian saya pindah ke Jogja, Bu Nel. Saya juga, iya, saya Trianti, Bu Nel. 1A, 1B, 1A, 1. Ibu ingatnya itu si Opi ini kelas 1B. Iya. Iya, 1B. Iya. Saya lupa terus terang udah. Mungkin karena udah agak lama. Yanti 1B juga. Yanti 1B. 1B. Oh, 1B juga ya. 1B juga. Iya. Jadi kalau dengar cerita teman-teman tuh rasanya pengen balik ke Cendana. Tapi akhirnya tetap ketemu dengan Opi juga. Jadi sempat bertemu dengan Opi pada saat kami kuliah. Ternyata Anjang sana dari Fakultas Unpad ke UGM. Jadi disitulah saya bertemu lagi dengan Opi. Tidak banyak berubah kalau menurut saya ya, anaknya sangat bersahaja gitu. Jadi Opi itu orangnya, kalau boleh saya bilang dari dulu itu memang beliau itu perfect gitu ya. Perfect itu dalam arti dari tingkah lakunya, kemudian dari ilmunya gitu ya. Tapi tetap bersahaja. Jadi kalau kesan saya pada Opi seperti itu. Sambungan dengan Opi banyaknya mengenai medis. Jadi saya sering konsultasi mengenai vaksin, mengenai efek samping vaksin pada Opi, dan saya berterima kasih sekali selama ini telah dibantu oleh Opi. Sampai tadi pagi Nancy menelpon saya ya Nen. Tadi pagi Nancy menelpon saya itu masih di telepon itu masih nangis sebenarnya Nancy. Karena Nancy menguatkan mentalnya untuk tetap mengorganize acara Opi ini. Mungkin demikian kesan dan kesan dari saya sebagai salah satu sahabat Opi, dan saya berterima kasih menjadi bagian dari Opi selama ini. Terima kasih pada teman-teman dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanti atas patah katanya tentang Opi. Baiklah, sebelum saya tawarkan lagi kepada teman-teman angkatan 88, saya tawarkan dulu kepada Taufik dan Krateli ya untuk menyampaikan sepatah kata semua tentang kakak Opi. Mana Taufik siap? Ya, siap. Kak Nancy. Ya, silakan Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kakak-kakak, pada sahabat Opi ya, menggerakkan acara ini, acara renungan doa. Ya, ini sebenarnya kalau saya juga sama kakak saya itu apa ya? Beliau itu saya waktu pindah ke Bandung kelas 6 sampai saya SMA itu kalau saya konsul tugas sekolah tuh ke kakak saya. Ya, karena dia ya paling cepat ya ngasih tahu ini gini caranya nih, gini jangan nanya lagi ya. Oh iya. Jadi kau itu benar-benar pinter ya. Kalau bagi saya tuh dia orangnya juga bisa bercanda. Terus intinya dia selalu bantu saya ya pada saat saya di bangku sekolah SD, SMP, SMA, bahkan Opi itu walaupun dia sibuk kuliah ya, waktu itu saya masih ingat dia masih kuliah di kedokteran, tapi dia pasti sekali sewaktu itu pasti sering ke saya tuh ngasih ya walaupun berupa makanan atau permen, coklat ya, tapi selalu ngasih ke saya tuh.
paling nggak tuh sebulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi kalau bagi saya, Kak Opi, setelah saya kemarin alhamdulillah masih kekejar bisa hadir di kuburan ya, walaupun terakhir itu masih sambutan dari kakak Parda Mendi, ya alhamdulillah saya masih kejar karena waktu itu saya hari itu rasanya pengen berangkat ikut hadir ya di kuburan, walaupun dari Jakarta, alhamdulillah masih bisa kekejar. Intinya Kak Opi itu bukan hanya kakak bagi saya, tapi itu dia ya bagi saya tuh dia sahabat, teman, ya terus tauladan yang saya selalu ikuti ya, dan saya juga nggak nyangka ya setelah beliau kakak saya wafat, ternyata di kantor saya itu banyak yang membahas tentang kakak saya. Ya, ada yang tahu bahwa itu kakak saya, ada yang tidak. Ada yang sampai nanya ke saya, pernah tahu nggak ada peneliti di Bio Farma namanya Novelia Safri, kok namanya sama ya sama kamu, Taufik Safri? Terus saya balas, itu kakak saya. Oh, lalu langsung dia respect ya, ngasih hormat. Aduh, luar biasa katanya. Dia benar-benar luar biasa. Jadi saya juga nggak nyangka ya sampai segitu di kantor saya yang sebenarnya tidak ada hubungan sama medis ya. Ke kantor saya kan juga di bank, tapi teman-teman saya ternyata atasan saya juga mengenal gitu ya, mengenal dalam dan ikut membahas ya dalam 1 sampai 3 hari ke belakang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara ya, Kak Nancy, Kak Nike ya. Maaf dulu saya waktu kecil mungkin kalau ganggu-ganggu ya pas lagi di rumah. Ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit, yang sedang isoman bisa segera sembuh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taufik yang sudah berbagi kata ya kepada kita semua. Kak Teli gimana? Bisa nyambung? Assalamualaikum. Kak Teli, kemarin katanya belum siap ya. Baiklah. Tadi udah diwakilkan oleh Kak Meli dan Kak sama udah Mendi ya, dan juga Taufik. Ya, terima kasih kepada semua. Baiklah, untuk selanjutnya buat teman-teman nih, ya saya tawarkan kepada Erni, Made yang siap untuk memberi sepatah kata kenangan tentang sahabat kita Opi. Yang duluan siapa? Nancy. Boleh rasain? Nancy, thank you. Erni duluan, Erni. Boleh? Oh, boleh. Silakan 3 menit ya, Erni. Oke, thank you. Pura-pura nggak tahu ya kalau ngomongnya sambil nangis cengeng gua kalau tentang Opi. Sebelumnya karena di Zoom ini ada Uda Mendi, ada Hanif, mungkin ada Dava sama Rara, juga Kak Meli, Kak Teli, juga Taufik. Dengan ini saya secara langsung menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita tersayang Opi. Mungkin kalau aku kenangannya nggak kayak Nancy, Nike, atau anak-anak biologi yang dari SMP, mungkin dari kecil ya. Aku kenal Opi itu di SMA, dan buat aku anak sos, apalah anak biologi ini, hidupnya boring banget, mana-mana bareng-bareng, nggak asik banget gitu. Sementara kelasku penuh dengan bolos, makan lontong, pergi sana sini. For me, your life is kinda boring. Itu juga sering disampaikan sama Windy. Aku mengenal Opi kembali, terima kasih kepada Windy dan kepada Liana ya. Waktu itu kami PT tidak ada, tapi Liana karena fasilitas kita bisa nginap di Hyatt Bandung. Jadi waktu itu kita ketemuan sama Opi lagi, after a long time, ketemuan di Hyatt. Waktu itu Hanif kita ajak berenang sama Rara, masih kecil-kecil tuh, Dava belum ada. Dari situ mengenal Opi, di masa dewasa, ternyata pikiranku tentang betapa boringnya seorang Opi yang baik, yang pendiam, yang pintar,
Oke, yang dulu kuanggap boring ternyata jauh berbeda. Dengan segala kelembutan dan kebaikan hatinya, Opi ternyata a lot deeper than I presume gitu loh. Opi, omongan aku sama Opi tuh banyak banget dan I don't have to show the word, it's too private ya. Dari aku tahu Opi itu baik banget. Opi itu konsultan halodoc aku, belum ada halodoc. Opi itu udah jadi konsultan ke dokter medis aku sama Yanti juga. Jadi aku hilang satu kaki nih. Opi selalu memperlakukan satu hal yang paling aku salut dan bangga sama Opi dan menghindarkan aku dari sombong adalah dengan achievement. She is the highest achiever di angkatan kita. Opi bisa begitu humble. Jadi kalau aku kayak mau sombong bilang Opi aja yang udah internasional kayak gitu masih rendah hati, masih jawab WA walaupun untuk pertanyaan remeh, siapalah awak ini kan gitu. Opi itu kita ngomongin banyak hal. Opi ternyata sangat, I know Opi suka agak shabby, agak faceless, sangat suka kacamata Pradanya. Kita omongin turunin berat badan, ngomongin semuanya, Rara, Hanif, Bang Mendy, all the things gitu. Omongan antar sahabat. Dan aku juga bilang sama Windy, aku belum sanggup nih sharing kepergian Opi. I don't care orang lain sharing ini kehilangan, tapi kehilangan Opi still too personal for me. Jadi sama-sama kita doain. I'm so proud punya Opi, pernah mengenal Opi and have the luxurious to call Opi as my friend. Kalau Opi mungkin kayak awak ini biasa-biasa aja, she have so many fans, lovers gitu kan. Tapi kalau aku merasa beruntung, merasa menjadi satu berkat bahwa aku boleh menyebut Opi sebagai sahabatku. Dan tentu juga kulihat kawan-kawan juga sama kehilangannya. Opi memang istimewa. Bang Mendy, Kak Teli, Kak Meli, Taufik, Opi memang that special. Semoga Tuhan kasih kekuatan, beri ketabahan, terutama untuk Om dan Tante ya. Oh ya, aku sempat bilang dulu, Opi kau cari suami yang mirip sama Om ya, suka yang keriting kau. Itu dulu aku bilang sama Opi, kita ketawa, ada-ada aja kau nenek. Gitu. Dan ternyata memang Bang Mendy the best lah for Opi, dan itu sering terucap dari omongan Opi, kehebatan, kejujuran, kebaikan. Dikuatkan ya Bang Mendy sama anak-anak, Hanif, Rara, Dafa, semua, Kak Meli, Kak Teli, Taufik. Kalian kehilangan, kami juga kehilangan. Itu aja. Terima kasih Nancy. Ya, thank you Erni. Baiklah, luar biasa, saya baru tahu cerita Erni sekarang nih. Dulu memang kita spesial nih kelas biologi. Selanjutnya kita dengarkan sepatah kenangan dari Made. Ya, pada Made, kami persilakan. Makasih Nancy. Aku sebenarnya juga nggak terlalu banyak berhubungan dengan Novi selepas SMA ya. Kalau waktu SMA kita emang deket gitu ya, satu kelas. Cuma yang aku ingat itu aku selalu bilang sama Novi, tapi level kau itu sebenarnya cocoknya udah jadi Menteri Kesehatan gitu kan. Aku ngeliat kiprahnya dia ya. Jadi memang betul sih kalau orang-orang prediksi satu saat sih dengan gampang kalau dia mau jadi Menteri Kesehatan itu bisa gitu. Waktu Opi sakit aku ngikutin ya. Terus begitu dengar Opi masuk ICU, sebetulnya aku punya firasat yang aku juga berusaha untuk acuhkan gitu ya. Maksud aku yakin Opi sembuh. Tapi sehari sebelum Opi nggak ada itu pagi itu aku lagi di dapur, terus tiba-tiba ada kupu-kupu masuk gitu. Aku juga udah dengar kabar Opi berat waktu itu. Ada kupu-kupu, terus Mbak di rumahku langsung bilang, kok tumbennya ada kupu-kupu. Terus aku langsung ngomong, kupu-kupu Mbak, iya ini kupu-kupu nih. Itu kupu-kupunya ngitarin kita di dapur gitu. Terus mbakku bilang, ini kalau kupu-kupu artinya bakal ada tamu Neng, katanya gitu.
Tapi terus aku langsung nggak enak. Terus aku langsung bilang, Mbak, kupu-kupu itu bisa juga pertanda bahwa seseorang itu akan pergi gitu ya. Dan hari berikutnya aku dengar Opi. Jadi aku pas dengar Opi itu aku memang nangis gitu. Nangis sampai papaku juga ngelihat, kenapa Dek? Aku bilang, itu Pak, Opi, aku bilang dia nggak survive, aku bilang gitu. Jadi papaku juga langsung terdiam gitu, karena dia tahu aku selalu cerita soal Opi. Jadi untuk udah Mendy, terus 3 anak-anaknya Opi, aku pun ikut nonton Zoom penguburan, dan itu memang dari awal sampai akhir itu penuh air mata gitu ya. Walaupun nggak terlalu dekat selepas kuliah, tapi Opi akan selalu kita kenang sebagai sosok yang baik ya. Itu aja sih menurut aku, dan aku yakin kepergian Opi pasti ada hikmahnya buat kita, dan kita doakan pasti Opi sekarang sudah ada di tempat yang terindah, dan kita bangga ya punya teman seperti Opi. Makasih Nancy. Ya, makasih Made atas patah katanya. Alhamdulillah sudah semua perwakilan dari kita semua. Teman-teman masih ada satu yang mau menyampaikan, satu orang lagi. Gerhard dari yang laki-laki belum? Ya, makasih 3 menit ya Gerhard ya. 10 menit ya. 3 menit. Di Hongkong udah malam nih. Sebenarnya ya udah Mendy dan semua rekan-rekan kayaknya nggak karena memang nggak tahu, saya sudah lama nggak kontak Opi, tapi kalau nggak salah satu tahun terakhir tuh justru saya banyak ngobrol dengan Opi, kami di telepon. Waktu itu bicara, saya mau coba menerapkan imunitas itu ya, vaksin itu ke teori manajemen ya. Dan ada berapa pembicaraan dengan Opi, waktu itu mau coba ngajak dia jadi membawakan sesi di Prasetya Mulia, tapi itu belum jadi ya, karena mungkin pandemi waktu itu pas segala macamnya. Pembicaraan terakhir kami adalah Opi itu waktu saya hubungi itu udah kelihatan dari nadanya dia udah capek ya, kelihatan waktu hari Sabtu ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa kan. Waktu itu dia ada capek. Setelah itu memang waktu itu pagi ada acara, setelah itu ada acara lagi. Tapi Opi itu termasuk orang yang nggak bisa say no ya kayaknya ya. Dia kalau mau bantu itu ya bantu sampai selesai, dibantu saya itu sampai selesai, dan dia dia banyak kasih masukan ke saya. Jadi itu aja Opi, kalau saya salut, hormat sama rekan kita nih Opi. Dia tuh pahlawan bangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih Gerhard. Singkat, padat tapi dalam sekali ya apa yang disampaikan oleh Gerhard seperti itu. Baiklah, udah Mendy, Kak Teli, Kak Meli, Taufik, Ibu Nel, dan kawan Angkatan 88 yang saya banggakan. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita foto bersama dulu. Ya, silakan Dina. Oke, teman-teman, tolong dibuka dulu kameranya ya. Boleh senyum sambil nginget Opi ya. Boleh disenyum teman kita semua. Jadi siap-siap senyum aja ya. Ada 3 layar insya Allah. Kita mulai dengan yang pertama. 1, 2, 3. Ditahan aja ya senyumnya ya. Layar kedua, silahkan senyumnya. 1, 2, 3. Oh, ada yang couple loh. Bikin sirik aja. Oh, yang sakit juga hadir Evi. Maskernya dipakai terus ya, lagi isoman. Oke, next. Yang paling terakhir ya. Oh, Dokter Dadang seperti ini dari ruang operasi ya? Luar biasa, Dadang. Alhamdulillah. Selesai, terima kasih. Ya, terima kasih Dina. Kita sudah foto bersama, ini merupakan kenangan kita ya. Mudah-mudahan ya. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita bacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Udah Mendi, anak-anak, Kateli, Kameli, Taufik, juga alhamdulillah, terima kasih. Yang lain yang silakan yang masih mau menyambung silaturahmi silahkan ya. Kita lanjut Algil. Maaf Dokter Dadang nih yang dari Cianjur ya? Bukan? Iya. Iya, betul. Udah Cuma lama dia nggak katanya tadi ada operasi, jadi dia mungkin hanya bisa mendengar katanya. Oh, oke. Ya saya pernah singgah di Cianjur, rasanya dulu pernah ketemu gitu, tapi udah lama banget, makanya saya nggak ingat lagi. Cuma nama itu masih ada gitu. Iya. Udah keluar ya? Dadang udah keluar ya, silakan. Oke, baik, saya mohon pamit duluan ya, karena ini ada aktivitas lagi untuk besok pagi. Terima kasih semua acara baik malam ini. Terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bu Nel, makasih Bu Nel sudah hadir Bu Nel. Bu Nel, makasih. Sehat selalu ya Bu Nel. Ya. Sorry tadi nggak tersebut Bu. Habis nilai biologi aku jelek Ibu kasih. Erni kan memecahkan pot bunga kan? Ya. Cuma dikasih 7 sampili Ibu. Ya aku lagi di lawyer jadinya. Kok suka cabut itu Bu Nel. Itulah keriaan dalam hidup. Jangan baik-baik kali waktu SMA udah tua sekarang. Si Erni memecahkan bunga Ibu Nel, pot bunga di labor Ibu Nel suruh ganti. Ganti. Ibu ini ingat jelek-jelek aja, ingatlah aku tuh baik hati dan tidak sombong, bolos sekali-sekali aja. Nilai enggak jelek-jelek kali lah, 7 tuh lumayan. Kau ganti ya, ganti tuh. Diganti. Nggak diingat lagi Pak Ridwan Moran lah, almarhum dah. Asrul, thank you Asrul, Elis, Nancy, Nika, Made semuanya. Erni, Dina juga, Din. Oh lihat message aku. Udah aku lihat lah. Hitam kali nampak. Macam mana lah, pakai merah pula belakangnya. Agak susah tuh nanti di filter. Dina adiknya Andra ya? Ah iya Bu, alhamdulillah Ibu ingat. Yang diingat Andra, Dina enggak. Wilman. Ah iya Bu. Ya Wilman. Masya Allah Ibu. Ya. Baru ingat. Masuknya dulu kelas 1C. SMP. Saya malah diingat dulu. Ingat Hebat ya Bu Nel nih. Ini siapa nih? Ayo Ibu di absen satu-satu Ibu ingat ya? Enggak, kalau Dina ingat. Tuh ada Citra Bu, ingat nggak Citra tuh ada Citra. Ada Windy Bu. Orang baik-baik juga yang membosankan waktu SMA. Yang benci sama Ibu si Asrul. Asrul benci sama Ibu tuh. Wah parah. Sama Asrul, Si Heri yang dulu benci sama Ibu Ii. Dipanggilnya tuh jahat. Dina. Dipanggilnya di depan lapor. Ibu janganlah kayak mama saya pula di rumah katanya. Di sekolah kena omel, di rumah kena omel. Ondel terbuka rahasia. Kata Asrul, Masya Allah. Asrul diomelin. Terbuka rahasia ya suatu Iya, kali Bu, bukan saya Bu. Mana? Sama dengan Ibu boleh diomelin Bu, Supermada. Ibu Rosma dengan Bu Nel sama katanya. Maaf ya Bu ya, Bu maaf lahir batin ya Bu ya. Aduh jadi sama-sama. Jadi merasa Ibu sehat-sehat Bu. Ada waktu berjumpa lagi kita ya. Ya jumpa lah di sekolah lama. Amin. Ya. Kalau jumpa sekolah Ibu lagi yang traktir ya sekarang. Boleh. Jadi PT-nya dari kami, tapi Ibu yang traktir. Iya boleh. Lah.
Boleh. Bu Nel masih ngajar? Udah 9 tahun. Udah 9 tahun apa pensiun? Oh, Masya Allah. Kok Ibu masih cantik aja, masih kayak dulu, masih suka ini bikin Iya, orang takut masuk kelas biologi. Tidak ada recehan, Erni. Yang penting. Halo, Dolar, Bu. Terima receh dong. Nggak ada receh. Bawa aja lepot bunga banyak-banyak besok. Iya, oh iya, janji aku. Ibu lagi senang bunga ya. Aman tuh kucilok punya mama kami nanti. Masya Allah. Kita foto lagi dulu, masih ada Bu Nel nih, ntar 1, 2, 3. Mana lagi? Ini kan agak putih atau gimana? Mana? Pakai lampu lah, pakai senter muka aku sedikit. Halo. Siapa Karita? Ini kakak cantik nih ya, nenek-nenek muda. Ada kakak Awal, Emelos, kakek. Nenek muda, nenek muda. Senyum dulu, gaya bebas, gaya bebas. Senyum dulu, 1, 2, 3. Senyum dulu, gaya bebas. Selesai. Makasih. Wih, adik mental hitam juga situ. Gelap kodok. Karita, makasih ya Kak, udah hadir Kak. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Karita ngikut dari awal. Karita sendiri sebenarnya dengan almarhum nih nggak pernah kontak dekat sebenarnya ya, karena mungkin agak jauh. Cuma karena ada acara halal bihalal kita kemarin itu, nah disitulah rasanya ya karena mungkin sesama teman sejawat ya, jadi rasanya tuh nyambung. Kak Rita tuh sempat minta materi sama Opi kemarin. Opi, Kak Rita mintalah, soalnya materi Opi itu kan bahasanya sederhana ya. Jadi mudah kita untuk mengedukasi ke masyarakat. Begitu beratnya tantangan kami sekarang ini menghadapi penolakan terhadap vaksin, terhadap berita-berita hoax itu sampai agak emosional. Kadang-kadang memang menjawab WA di Facebook atau di Instagram. Jadi dengan rasanya nih perjuangan kita nih memang masih panjang ya. Rasanya sedih sekali kalau Opi harus pergi, mungkin karena terlalu capek ya. Allah sayang, Allah suruh Opi istirahat dulu. Jadi tugas kita lah sekarang nih melanjutkan perjuangan ini agar pandemi ini segera bisa kita atasi. Memang materi yang dikasih Opi itu cobalah kalau bisa teman-teman semua dapat. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat awam ya, yang memang dapat berita sedikit ngomong begini, dapat berita sedikit ngomong begitu, sehingga kalau orang yang tidak mengerti itu dengan mudah menerima. Jadi akhirnya program vaksinasi kita ini sangat terhambat gara-gara video-video, broadcast yang tidak berbasis ilmiah ya. Mungkin tadi ada Yanti juga ya, teman sejawat Kak Rita tuh. Yanti udah live ya? Udah live kayaknya Kak. Ya, kami kan sesama dokter anak ya. Yanti kan almarhum kakaknya seangkatan Kak Rita tuh, Kak Tata. Ya, Kak Tata, Pada ingat ya? Iya. Jadi itulah rasanya Kak Rita pun sampai sekarang tuh memang masih begitu mendengar Opi pasang venti itu sudah mulai gelisah nih rasanya. Memang Kak Rita pun menyempatkan diri juga sholat khusus untuk almarhum pada saat itu, sampai takut nanya tiap sebentar, kepengen nanya ke Teli tapi rasanya kok nggak tega ya, karena kita sebagai orang medis paham kalau sudah pakai ventilator itu memang sudah sangat berat, tetapi berharap ada mukjizat, rupanya memang Allah berkehendak lain. Memang berat rasanya ya, Kak Rita pun kalau mengingat itu masih panas rasanya mata ini. Rasanya betul-betul kehilangan lah, walaupun mungkin kontak kami sangat jarang ya, tetapi beberapa waktu terakhir aja baru sering WA, Kak Rita nanya hasil-hasil vaksin ke Opi waktu itu. Mungkin itu saja. Memang kita semua kehilangan, Indonesia pun kehilangan. Semoga Opi telah ditempatkan di surganya bersama para syuhada lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Bu Nel. Bisa kirimkan Opi biar bisa pula Ibu baca. Ya. Kirim ke WA-nya ya. Nanti kita kirim Bu.
Iya, makasih. Memang Makasih bahasanya ya, sangat sederhana. Iya Bu, nanti kita kirim. Ya, makasih. Saya juga mau Karita. Bu Nel ini cucunya Ita juga loh yang nyambut kemarin nih. Ya, Bu. Ya, ini bakal ada pula lagi. Ada lagi Bu. Dan yang lain lagi, yang itu masih satu ta. Ya, nanti Ibu kabarin aja sama Ita kalau udah mau lahiran. Iya. Jangan lupa Karita, Nancy juga mau tuh materinya Opi. Nancy juga mau tuh materi yang Opi. Ya, nanti Karita tulislah nomor WA Karita di chat ya. Ya, siap. Nanti Karita kirim. Rita, sempat minta soalnya. Ya. Halo Rita. Iya Bu. Yang Yanti tadi yang lettingnya Rita tuh. Yanti itu letting almarhum Ovi. Kakak aja letting kita Bu. Kalau yang letting kita kan juga ada Yanti, Dokter Ana. Kata Bu, Kata. Oh iya, Indra Yanti. Indra Yanti. Nah, Indra Yanti. Ada di Batam deh Bu. Di Batam ini dia. Bukan, ini kan angkatan Ovi nih. Ini si apa nih lettingnya Eri nih. Ovi ini letting Eri. Iya mungkin, iya. Iya Ibu. Ya, makasih ya Ta. Jangan lupa ya Ta. Iya, ntar Rita. Japri nanti Bu. Iya. Biar bisa pula dibaca. Iya Ibu. Alhamdulillah ya kawan-kawan Bu Nel yang tersayang. Ini kebetulan Azrul sama Didi ini udah malam Bu orang tuh Bu. Kalalo oleh orang tuh. Sekali lagi mewakili teman-teman 88 kami semua terima kasih banyak Karita, Bu Nel dan kawan-kawan yang lainnya yang sudah hadir ya. Ini alhamdulillah kita masih bisa ngobrol-ngobrol setelah acara utama selesai. Mewakili panitia dan teman-teman 88 juga semua. Kami mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, salah-salah admin, dan salah-salah mengecek. Mohon maaf. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam waktu dekat. Mohon pamit. Dengan ini kita tutup. Udah boleh live ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nel, dadah. Di live ya.